Nabi Adam turun di Sumatera. Siapa yang bilang? Buya Hamka. Nabi Adam istrinya Siti Hawa. Satu-satunya. Tidak ada perempuan lain waktu itu. Waktu turun ke dunia, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nabi Adam diturunkan di Pulau Suwarnadwip, Serendip. Kata orang Serendip itu Sri Lanka. Tidak. Sri Lanka tidak ada emas. Serendip itu pulau emas, Suwarnadwipa, Suwarnadwip, pulau emas. Pulau Padi, Pulau Jawa, Jawa Dwip, Pulau Padi. Suwarnadwip, Pulau Sumatera. Pulau emas. Fir'aun sudah kenal Sumatera. Fir'aun ngambil emas dari Sumatera. 5.000 tahun sebelum Rasulullah lahir, Fir'aun ambil emas dari Sumatera. Dan mengambil kafur dari Sumatera. Kafur barus. Untuk memumi jasad Fir'aun itu pakai kafur barus. Dari mana diambil? Dari barus. Kemungkinan kata-kata bahasa Melayu satu-satunya yang ditulis di dalam Al-Quran kafur. Kafur bukan bahasa Arab. Nggak ada kafur di Arab. Kafuro, surah Ad-Dahri. Satu-satunya bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang ada di Quran, kafur. Kemungkinan. Perlu penelitian. Tapi saya yakin. Nabi Adam turun di Pulau Sumatera, di Pulau Suwarnadwip, Pulau Emas. Bapak kalau pergi ke Aceh Selatan, dekat Samudra Indonesia, ada 2 telapak kaki. Tercetak di karang di laut, di pantai, di batu karang itu tercetak kaki. Kalau Bapak berdiri 10 di jempolnya aja belum nutup. Tapak kaki. 1 di darat, di pinggir jalan raya dekat halaman kantor bupati. 1 di laut. Negeri itu disebut tapak tuan. Tuan itu orang yang besar maksudnya. Orang besar dipanggil apa? Tuan. Tapak tuan. Mungkin Nabi Adam turun di Sumatera. Siapa yang bilang? Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar. Kemungkinan besar. Suwarnadwip itu, Serendip itu adalah Pulau Sumatera. Dan saya menganut paham itu. Jalan kakilah Nabi Adam dari Sumatera sampai ke Padang Arafah. Sedangkan Siti Hawa dari Jeddah berjalan ke Padang Arafah, dekat aja. Kenapa sih Nabi Adam harus dipisah? Kata ulama kita hikmahnya supaya Nabi Adam tahu keadaan dunia ini karena beliau khalifah. Dia kan harus tahu jumpa harimau, jumpa gajah, wah inilah rakyat saya nih semua nih. Jumpa jin segala macam, jumpa. Tapi nyari istri, kalau ditaruhkan di Jeddah dua-dua mana pergi-pergi situ aja lah. Betul nggak? Dipisah carilah, dicari. 40 tahun katanya nyari. Sekali dilihat dari jauh, kok kayak ada perempuan itu. Perempuan ini pula tuh, ada laki-laki. Siti Hawa naik ke atas bukit kecil. Nabi Adam kan besar, dadanya aja 60 hasta. Sekali dilihat, istrinya rupanya di atas bukit itu. Dikejarlah sama Nabi Adam. Kalau sekarang ini slow motion lah itu. Oh, oh, slow motion. Dipeluk 3 hari katanya nggak dilepas. Betapa cintanya Nabi Adam dengan istri. Saya baru-baru kawin, saya udah baca kisah itu. Tamat saya, Qasasul Anbiya itu tamat, mungkin 10 kali saya tamatkan itu. Saya peluklah istri saya. Baru berapa menit ditepuknya dada saya. Bang, sesak napas. Nggak bisa rupanya kayak Nabi Adam meluk istrinya 3 hari. Berarti Siti Hawa kuat kan? Siti Hawa itu 70 kali beranak. Sekali beranak kembar 2. 70 kali beranak, anaknya 140. Dalam satu hadis tapi tidak berapa kuat. Siti Hawa beranak 100 kali. Setiap melahirkan kembar 2 laki-laki perempuan. 200 anak Nabi Adam. Dalam umur 900 tahun. Berarti sekitar setiap 9 tahun sekali Siti Hawa melahirkan. Wafatlah Siti Hawa di Jeddah, kuburannya ada sekarang. Nabi Adam wafat di dekat Ka'bah. Wallahu a'lam. Yang jelas ternyata kebahagiaan orang di dunia itu ketika punya istri yang solehah,
Sehingga mereka di dunia jadi suami istri, di surga jadi suami istri. Dunia ini mahal perhiasan. Ada permata, ada berlian, ada perak, ada batu jamrud, ada batu safir, ada batu lu'lu, marjan. Rasulullah mengatakan ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus solehah. Tapi wanita yang solehah adalah perhiasan termahal. Kenapa? Karena permata berlian hancur semua, ditiup sangkakala hancur semua, tidak ada bekas. Tapi wanita solehah sampai ke surga. Tidak hancur, sampai ke surga. Oh, kata Nabi dalam hadis, saya baca hadis ini dalam kitab Fathul Mu'in. Hadis tentang wanita surga, tapi adanya di kitab fikih. Ajaib juga itu. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Wanita dunia yang bisa masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Setiap satu hur 70 hur satu hurun ain. Setiap 70 bidadari ada satu ratunya. Wa hurun ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Itu bidadari bermata jeli seperti lu'lu', itu ratunya bidadari. Istri kita 70 kali lebih cantik dari ratu bidadari. Kalau masuk surga. Makanya paling bahagia itu kalau punya istri di dunia solehah, di surga jumpa istrinya yang itu lagi. Itu kebanggaan ahli surga. Nabi Nuh gak dapat itu. Nabi Lut gak dapat itu. Tapi Nabi Muhammad SAW semua istrinya masuk surga. Semua anaknya masuk surga. 4 anaknya. Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Umi Kulthum dan Fatimah. 4 masuk surga. Menantunya masuk surga juga dua-duanya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mertuanya masuk juga. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Sofyan. Abu Sofyan mertua Nabi jadi caci. Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Anak Abu Sofyan radhiyallahu anhu namanya Umi Ramlah. Digelar Umi Habibah binti Abu Sofyan. Dinikahi Nabi. Karena suaminya Ubaidillah bin Jahsh. Murtad. Masuk Kristen waktu pergi ke Ethiopia. Sehingga terlunta-lunta ini Umi Ramlah ini. Mau pulang ke Mekah. Panglima perang Quraisy. Bapaknya musuh besar Nabi. Mau bertahan di Ethiopia. Suami sudah murtad masuk Kristen. Pulang ke Medina. Aduh, gak ada kenalan satupun. Kan sengsara betul perempuan seperti dinikahi Nabi. Dan adik Umi Habibah itu Muawiyah bin Abi Sofyan. Juru tulis wahyu. Jangan benci dengan Muawiyah, jangan benci dengan Abu Sofyan. Yang satu ipar Rasul, yang satu mertua Rasul. Dan semua keluarga Rasulullah masuk surga Jannatul Firdaus. Sedangkan kita aja kalau soleh, bapak kita, moyang kita, anak cucu cicit, menantu semua masuk surga dalam satu istana. Dikumpulkan dulu di istana besar, baru nanti pulang ke istana masing-masing. Supaya apa orang soleh dimasukkan satu surga di dalam satu istana? Supaya malaikat kasih ta'zim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Jannatun Aden itu disediakan Allah untuk orang-orang soleh. Wa man sholaha min abaihim, bapaknya, kakeknya, buyutnya yang soleh. Wa dzurriyyatihim, anaknya, cucu cicitnya sampai hari kiamat yang soleh. Wa azwajihim, istrinya, menantunya semuanya dimasukkan ke istana besar dulu. Malaikat-malaikat menyerbu dari seluruh pintu-pintu surga itu. Seraya berkata, salamun alaikum, salam sejahtera atas kamu keluarga besar orang-orang soleh. Bima sabartum, karena kamu dulu di dunia sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah balasan paling indah surga Allah. Itu untuk orang soleh bagaimana untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firdaus.
Jangan dihina mertua Nabi. Jangan dihina adik ipar Nabi. Anak angkat Nabi aja Zaid bin Harithah nggak boleh dihina. Sahabat Nabi dihina bisa murtad kita dari Islam. Apalagi lah mertua Nabi dengan adik ipar Nabi.